Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Reji. Pagi ini kita kedatangan tamu, seorang tokoh Pasuruan yang sudah tidak asing lagi. Kebetulan hari ini beliau hadir sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, yaitu Kiai Haji Sopih Hasrori. Pagi ini kita akan sedikit berbincang-bincang santai terkait dengan kebijakan Pemda Pasuruan dalam pembangunan kehidupan beragama. Selamat pagi ya Sobi. Selamat pagi. Sehat Gus Sobi? Alhamdulillah. Tambah muda terus Gus Sobi. Ya, oke. Sebentar kita bicara nanti tentang kebijakan Pemda Pasuruan dalam pembangunan kehidupan umat beragama. Seperti kita ketahui, Gus Sobi ini salah satu tokoh Pasuruan yang sangat senior sekali. Dia pernah menjabat sebagai anggota dewan sebanyak 7 periode. Periode ini beliau sekarang menjadi seorang eksekutif sebagai wakil Bupati Pasuruan yang mendampingi Bapak Rusti. Kita akan berbincang santai tapi bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Pasuruan. Gus Sobi, Pasuruan ini salah satu kabupaten yang sangat uniknya karena memang dari sekian prototipe masyarakat kita mayoritas hampir 80% beragama Muslim. Selainnya ada Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya. Seperti apa kebijakan Pemda Pasuruan dalam mengelola kehidupan umat beragama ini? Ya, terima kasih Pak Fahrul. Sudah kita ketahui bersama bahwa kita melaksanakan urusan wajib dan non wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tentunya kita juga punya landasan kita yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 itu negara menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Tentunya ini adalah merupakan landasan yang harus kita pegang. Begitu Pak Baru. Seperti kita ketahui bahwa di setiap pemerintah daerah ada pembangunan yang sifatnya fisik, ya jalan raya, gedung, sekolah dan sebagainya. Yang tidak boleh dikesampingkan adalah terkait dengan pembangunan manusianya, terkait kehidupan, dalam hal ini adalah kehidupan umat beragamanya. Di Pasuruan ini kira-kira seperti apa atau prioritas di kehidupan umat beragama ini terkait kehidupan umat beragama, apa yang menjadi prioritasnya terkait kehidupan umat beragama ini? Ya, sudah menjadi program prioritas kami, termasuk salah satu visi misi pemerintah kami, pemerintah yang dipimpin oleh Mas Bupati, Mas Rusti Sudaijo dengan saya, itu adalah meningkatkan kesolehan masyarakat. Tentunya kesolehan itu dalam tanda kutip, karena kita hidup dalam satu negara yang bukan hanya satu agama. Tentunya kita juga harus memperhatikan sesuai dengan sesuai dengan persentase keagamaannya masing-masing. Artinya bahwa memang di samping membangun secara fisik, Pemda juga Pasuruan juga turut andil membangun SDM berupa kehidupan umat beragama. Jadi kalau sekilas kita dengan disampaikan bahwa Bub juga ada prioritas-prioritas terutama bagi yang Muslim karena mayoritas. Mungkin ada prioritas-prioritas yang harus dikedepankan. Oleh karena itu selama ini yang terkait dengan penanganan kehidupan umat beragama yang mungkin dalam tanda bukan minoritas ya, persentasenya kecil, itu seperti apa? Kemarin kami buktikan pada saat kami menggelar Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang ke 1096 gitu. Kemarin kami menggelar lomba Kampung Pancasila. Artinya apa? Artinya Kampung Pancasila ini di mana
desa yang bisa berbaur, yang bisa mempertahankan kebudayaan negara kita, juga moderasi beragamanya sangat tinggi, itu yang akan kami nilai menjadi salah satu desa yang juara. Artinya sebagai wujud konkret dari keberpihakan Pemda Pasuruan dalam membangun kehidupan yang multikultural ini diwujudkan dalam bentuk lomba Kampung Pancasila. Ini sangat menarik itu Pak Wahud. Mungkin baru pertama kali ya di Jawa Timur atau mungkin di Indonesia lomba-lomba yang mencerminkan satu kegiatan yang multikultural. Menarik terkait dengan moderasi beragama. Sementara ini di Pasuruan seperti apa menurut kehidupan beragama yang terkait dengan moderasi beragama ini? Dan alhamdulillah di Pasuruan ini kita wujudkan, ada salah satu mungkin kecamatan, ada salah satu desa yang memang kehidupan moderasi beragamanya itu sangat tinggi. Artinya ada salah satu desa yang mencerminkan kampung atau desa atau kecamatan Bhinneka Tunggal Ika di Tosari ya. Desanya Ngadiwono. Pokoknya di sana kan ada Islamnya juga ada, Kristennya ada, Katoliknya ada, Budanya ada, Hindunya ada. Toh mereka bermasyarakat juga dengan damai. Dengan damai kita tekankan memang kepada masyarakat untuk saling menghormati sesama masyarakat. Walaupun berbeda-beda agama. Artinya memang bahwa Pemda Pasuruan itu juga sangat care sekali terhadap kehidupan. Saya pikir juga kira-kira dalam mewujudkan itu semua, Pemda ini menggandeng siapa? Karena di sana ada FKUP, ada Kemenak, mungkin dan sebagainya. Mungkin ada stakeholder lain yang turut ikut mensupport kegiatan seperti ini. Tentunya kegiatan ini bukan pure keberhasilan ini karena keberhasilan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, keberhasilan Pak Bupati dan keberhasilan Wakil Bupati, tapi keberhasilan kita bersama. Kita juga berterima kasih atas kolaborasi dari FKUP-nya dengan pemerintah, kemudian kolaborasi organisasi kemasyarakatannya, terutama NU, Muhammadiyah dan lainnya. Kemudian juga ada barusan dibentuk oleh pemerintah kabupaten Forum Kewaspadaan Dini FKDM ya. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Ini kami harap FKDM ini akan bisa mendeteksi apabila ada hal-hal yang tentunya akan menimbulkan menimbulkan konflik di antara umat beragama dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian terkait dengan Pemda dalam menjaga keseimbangan terkait dengan kehidupan masyarakat yang mungkin istilahnya mayoritas minoritas untuk alokasi sumber daya dan dukungan program, Pak Wagub? Tentunya kami juga tidak membedakan. Walaupun kami tidak membedakan, kami juga bisa mengukur porsi. Nanti akan kita sesuaikan dengan persentase jumlah warganya, jumlah pemeluknya dan lain sebagainya. Tentunya karena masyarakat Kabupaten Pasuruan ini mayoritas Islam, tentunya juga kita bantu secara anggaran. Di anggaran itu ya umat Islam, kebutuhan ibadah umat Islam, kegiatan pendidikan umat Islam dan lain sebagainya. Tentunya porsinya itu lebih tinggi daripada yang lain. Di samping Pemda ini memberikan support terkait semisal di dunia pendidikan ya, terhadap pendidikan formal, ada nggak perhatian Pemda ini terhadap pendidikan yang non formal atau pemberdayaan terhadap tokoh masyarakat, ulama serta tokoh adat? Untuk tahun 2025 ini saya kemarin yang mau ditandatangani oleh Pak Bupati itu kemarin saya lihat hibah-hibah itu ternyata sudah ada untuk pendidikan non Islam itu sudah tercatat gitu.
apa tantangan yang paling besar dihadapi Pemda Pasuruan dalam mengimplementasikan kehidupan umat beragama ini? Ya, mungkin tantangannya sama dengan daerah-daerah lain. Yang terpenting keharmonisan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan, dengan tokoh-tokoh masyarakat itu tetap terjalin. Insya Allah tantangan itu bisa kita atasi. Terakhir Pak Wabub, ini paling akhir ini, apa yang diharapkan oleh Pemda Pasuruan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan umat beragama supaya lebih landai, lebih egaliter, aman, tentram dan sebagainya? Harapan saya selaku pemerintah Kabupaten Pasuruan mengharap marilah kita hormati sesama warga, sesama masyarakat Kabupaten Pasuruan, menghormati dalam semuanya. Mari kita saling bahu-membahu untuk membangun dan memajukan Kabupaten Pasuruan bersama-sama. Terima kasih Pak Wabub, Bapak Kiai Haji Sobri yang telah hadir menemani kita dalam bincang hangat seputar peran kebijakan Pemda Pasuruan dalam mengelola kehidupan umat beragama di Kabupaten Pasuruan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nur.